menyampaikan informasi adanya penahanan terhadap tersangka LM, di mana kami sebagai pelapor mendapatkan informasi tersebut berdasarkan surat yang SP2HP istilahnya. Di dalam surat ini yang paling penting sudah dinyatakan oleh penyidik, ada penyidik telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap LM. Itu paling intisarinya dari surat ini. Karena surat ini banyak sekali yang diceritakan proses yang penting itu, dan laporan polisinya yang paling terpenting adalah laporan polisi tanggal 18 Januari 2021, di mana pelapornya adalah Mbak Lintang sendiri. Seperti itu. Soal peristiwanya bagaimana sehingga Mbak Lintang membuat laporan ke Polda Metro Jaya, itu terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Perjuangan yang cukup panjang sejak tahun 2021 untuk mencari sebuah keadilan. Alhamdulillah pada tanggal 19 September seingat saya telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang berinisial LN karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Seperti itu surat yang saya terima. Jadi kami menjelaskan kepada rekan-rekan media itu berdasarkan surat yang kami terima dari penyidik. Suratnya ada. Boleh mungkin akhirnya penantian panjang LN sudah ditahan. Iya, penantian yang panjang akhirnya udah ditahan di tanggal berapa Bang kemarin? 19 kemarin jam 3 sore. Panjang juga. Panjang. Peristiwa. Mungkin kronologis seperti apa Mbak? Bisa ceritain lagi Mbak? Sedikit aja mungkin. Kronologis apa nih? Peristiwanya. Peristiwanya di sini mungkin Mbak Lintang yang bisa jelasin. Peristiwanya itu di tahun 2021 atau 20 ya Bang? Yang waktu Covid. 2021 berawal dari pengadaan bansos DKI. Di situ SPK-nya yang dikasih lady itu palsu. Tanggung jawab atas kredit yang diberikan oleh kapital. Nah, perkara ini sebetulnya berawal dari adanya SPK pengadaan yang diduga suratnya itu tidak sesuai atau tidak sebagaimana mestinya. Nah, berdasarkan surat itu, Mbak Lintang mencairkan pertama kali di sini ya, Mbak? Iya. Ya, di sini disepakati 3,3 miliar. 3 miliar dulu. Jadi minta si LM ini minta 3 miliar dulu untuk mengambil SPK di DKI. Dari 3 miliar itu lalu dia mengajukan invoice untuk pembelian barang senilai 37 miliar. Nah, setelah diketahui bahwa SPK ini tidak sebagaimana mestinya atau tidak ada di dalam proses pengadaan ini, maka barang-barang tersebut harus dijual ya Pak ya. Disepakati harus dijual dan uangnya harus dikembalikan pada aset kapital, dan ada tanggung jawab Pak Lintang yang cukup besar sebagai gurantornya. Jadi amalatnya dia. Jadi itu peristiwanya. Jadi ada beberapa hal-hal di mana akhirnya Pak Lintang melaporkan penipuan dan penggelapan pada satu item. Jadi ini ada beberapa item supaya dipahami ya. Item pokoknya itu adalah pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa ini ada sub lagi. Subnya itu terkait barang-barang yang sudah dibelikan. Pada titik itulah Pak Lintang melaporkan dan tidak pidana penipuan penggelapan. Seperti itu ya. Iya. Perempuan ini luar biasa banget. Maling teriak maling. Dalam prosesnya juga Pak Lintang sempat dilaporin juga ya? Iya, saya dilaporin di mana-mana, dilaporin di Polres Jakarta Pusat, saya dilaporin di Polda Metro, di Harga, di Kamnet. Terus terakhir saya dilaporin lagi di Renakta. Banyak yang laporin. Pencemaran nama baik katanya. Balita ketika tanggal 19 itu si LM ditetapkan jadi tersangka, mungkin Balita merasa gimana? Lega apa? Bersyukurnya Bahagia dong. Penantian yang panjang akhirnya terselesaikan dengan baik. dalam proses ini ada masuk dari pengacara? Nggak ada. Balita mungkin setelah LM ditahan, mungkin masih berharap kerugian kembali atau seperti apa? Enggak, saya nggak berharap, kita udah beresin semua. Bang, mungkin sedikit dong, ancamannya seperti apa Bang?
Kalau tindak pidana penipuan penggelapan itu ancamannya itu maksimal 4 tahun. Tapi pasal ini menurut KUHAP adalah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Dan ada TPPU-nya. Nanti TPPU-nya pasti akan berjalan tersendiri dan itu ancamannya yang lebih berat. Ya, ancamannya TPPU sudah 10 tahun. Kenapa? Ini kasus lapor itu situasi COVID dan COVID dasar-dasarnya COVID berjalan berhenti, otomatis orang konsentrasi menyelamatkan diri masing-masing. Bagaimana kita bisa sehat? Nah berjalan, tapi proses ini saling lapor melapor itu panjang. Jadi Mbak Lintang dilaporkan di sini, dilaporkan di sini. Mbak El hanya melaporkan satu LP saja. Ya LP ini yang diperjuangkan terus-menerus. Nah dalam waktu perjuangan yang cukup panjang ini, alhamdulillah memenuhi titik terang sehingga ditetapkan dia menjadi tersangka dan pada akhirnya tanggal 19 September kemarin dia dilakukan penahanan dan saat ini ada di tahanan Polda Metro Jaya. Pasca penahanan sempat abang dihubungin nggak sama pihak dari kuasa hukum dia bang? Nggak ada yang saya kenal, dan saya nggak tahu. Makanya akan terus melanjutkan atau seperti apa itu? Harus lanjut dan proses ini harus di pengadilan. Mbak Lintang siap kapan saja nanti memberikan kesaksian di pengadilan. Mbak Lintang sendiri ada rencana untuk ini nggak mungkin menemui ini inisial LM? Kenapa kamu menemuin LM? Iya kan artinya kan ini juga lumayan juga uangnya cukup besar gitu Mbak. Udah untuk masalah uang udah nggak ini, yang penting si LM-nya udah menerima hasil dari perbuatannya. Artinya sudah puas ya dengan Ya. Dia siap bertemu dong nanti di pengadilan. Siap dong ketemu. Selama ini kan dia selalu teriak-teriak seolah-olah dia korban. Kalau terkait laporan pada Mbak Lintang, kalau udah di SP3 atau gimana Pak? Dia udah SP3 semua. Lebih besar lagi. Ya, lebih besar lagi ketika di BAP ke atas laporannya dia aja udah berjam-jam kita kehilangan waktu, kehilangan semuanya. Dan diberitakan juga. Dan sama dia diberitakan di YouTube kan seolah-olah saya ini pelaku, padahal dia yang pelakunya. pasca dari penangkapan dari inisial LM ini sempat ada disita juga nggak sih bang untuk barang-barang sendiri bang gitu? Sebentar. HP apa gitu. Penyitaan, ada penyitaan barang bukti. Ada Tapi juga. saya tidak boleh tahu karena ini tanya langsung ke penyidik. Yang jelas surat yang kami terima namanya SP2HP, salah satunya berbicara menerangkan adanya penangkapan dan penahanan, menerangkan adanya penyitaan barang bukti. Apa yang disita kita tidak tahu. Kayak misalnya barang bergerak gitu seperti mobil. Belum nanti. Itu kalau TPPU. PPU-nya nanti. Bang, itu kan surat penahanan tanggal 19. Berapa hari proses abang menerima surat itu dari? Surat ini kami terima pada pemberitahuan tanggal 22, 23 kami terima. Jadi beberapa hari kemudian kita terima.